Halo, perkenalkan nama saya Modesta Kalimoro, NIM 1803030018, kelas A semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini saya akan mereview buku ke-7 Sosiologi Terapan tentang partisipasi maksimum yang layak. Baik, selamat menyaksikan video parodi saya. Partisipasi maksimum yang layak adalah salah satu lembaga yang paling tidak mungkin mendapatkan manfaat dari perang dari kemiskinan, teater, dan sekolah berpendapat seni hitam yang didirikan oleh Amiri Brak dan lain-lain. Sebuah komunitas yang didirikan oleh pemerintah Kendi untuk mengenangi masalah pemuda dalam hutan pada musim panas tahun 1965. Pemerintah Johnson menyalurkan lebih dari $2 juta ke dalam program berharap menurunkan emosi setelah kerusuhan karena kekacauan birokrasi yang diciptakan oleh kebutuhan untuk menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Itu sangat relatif mudah bagi rekan-rekan untuk memperoleh dana untuk usaha mereka. Dalam autobiografi memperkirakan bahwa tidak semua pasangan yang lolos ratusan ribu dan bahkan lebih dalam pelayanan ketika semuanya berakhir. Partisipasi maksimum yang layak profesional yaitu pada intinya profesionalisme partisipatif yang dikembangkan oleh para penulis dan bekerja kesejahteraan adalah upaya untuk menutupi kesenjangan antara akademik di luar pada saat celah ini menjadi salah satu fitur yang menentukan masyarakat Amerika pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Manajer profesional kelas yang sangat berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai tanggapan terhadap ekonomi permintaan untuk pekerja pengetahuan yang berpendidikan universitas. Ini bertepatan dengan penggeseran yang lebih dramatis. Imigrasi meningkatkan jumlah Afrika seperti Meksiko dan sebagainya. Tidak seperti orang kulit putih yang menghadiri institusi pasca sekolah menengah Amerika dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini adalah sebagai angka sebagian besar imigran
perkotaan ini tidak siap untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi ke ekonomi industri menghadapi diskriminasi rasial, dan perkotaan mereka tidak dapat memanfaatkan mekanisme mobilitas ke atas yang digunakan oleh generasi etnis, yaitu kulit putih sebelumnya. Nah, paling banyak bergabung plus tentang pekerjaan tidak keterampilan yang besar tumbuh di kota-kota Amerika. Nah, pada tahun 1960 Masehi, banyak anggota kelas baru, terutama mereka yang berprofesi publik seperti hukum, pekerjaan sosial dan sebagainya, mencoba untuk menjahit. Mereka mempunyai partisipatif mereka untuk berekspresi. Nah, profesionalisme ini yaitu wali sosial yang membimbing banyak orang profesional yang di babak pertama dari abad ke-20-an. Ideologi ini yang menjanjikan kinerja yang kompeten dari pekerjaan keterampilan yang melibatkan penerapan pengetahuan yang sangat luas dan kompleks, yang diperlukan untuk studi akademik yang formal. Nah, secara moral itu untuk dipandu oleh apresiasi terhadap tujuan sosial yang sangat penting dilayani. Namun profesional wali sosial tradisional memandang orang miskin sebagai populasi tumbuh pada manajemen paternalistik atau profesional partisipatif yang mempertanyakan hubungan mereka yang membayangkan profesi kelas menengah dan orang-orang miskin yang bekerja berdampingan untuk memperbaiki kondisi di pusat kota. Mereka menemukan rumah yang siap di dalam ada Partai Demokrat yang semakin membayangkan diri sebagai partai yang akan membentuk provinsi perkotaan itu dan minoritasnya pada program aksi komunikasi yang mengusung idealistik ke dalam komunitas miskin sambil membantu anggota terpilih muda ke dalam komunitas untuk membantu anggota yang terpilih komunitas tersebut bergabung dengan kelas-kelas yang profesional. Nah, ini adalah salah satu inisiatif yang memerintahkan Johnson digunakan untuk mewujudkan ini. Ini untuk penulis panca perang dan profesional kesejahteraan yang meyakinkan penonton ini dan berpartisipasi secara paradoks tumbuh dari persepsi mereka tentang budaya orang miskin. Nah, perbedaan alami persepsi ini sekaligus memotivasi
dan menggagalkan partisipasi profesionalisme yang menghasut para profesional untuk melewati kesenjangan antara mereka dan orang-orang miskin, sambil memastikan bahwa itu tidak akan pernah bisa sebelumnya ditutup, sehingga sebagian besar komentator Amerika setuju bahwa sikap orang Amerika kemiskinan sangat berbeda sebelumnya dan sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ada juga budaya kemiskinan, yaitu membahas tentang pengertian relatif kemiskinan di dalam studi sastra kemiskinan yang dianut oleh ahli-ahli teori sosial bangsa negara seperti Lewis pada tahun 1960. Teori ini memprovokasi reaksi dari intelektual minoritas yang menghasilkan buku-buku sosiologi untuk menjadi simbol dari salah satu dengan persepsi tentang patologi budaya hitam dan permainan. Lewis peran serupanya dalam studi sastra bahwa teori pancanegara tentang privasi Jones berpendapat menempatkan perampasan materi secara budaya terlarang dan mengarahkan Kristus sastra untuk mengembangkan profesi alternatif dan identitas yang menekankan kepada ras atau jenis kelamin atau seksualitas dan sebagainya. Kita dapat menghitung sebagai kontribusi terhadap kemajuan politik yang kuat, namun keyakinan bahwa orang miskin mendiami budaya yang terpisah tidak pernah menghilangkan dari politik dan budaya Amerika. Memang seperti yang dikemukakan